Sudah siap, Pak? Insya Allah siap Pak. Izin Ya, share Pak, bisa screen. langsung share screen, Pak, ya? Izin Pak, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Jangan lupa direkam ya, Pak. Oh, sudah Pak. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah rekam medis elektronik, yang mana kita sudah atau akan memasuki di materi ke-10. Oke, saya ada sedikit pantun ini ya. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Semoga dalam pertemuan kali ini adik-adik mahasiswa semua bisa memahami terkait materi yang saya sampaikan. Oke, sebelum memulai perkuliahan, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran mahasiswa sekalian. Mas Reo Sambodo hadir ya? Siap, hadir. Oke, Mbak Anggreni hadir. Hadir Bapak. Oke, Mbak Dwi Purnamasari hadir. Hadir ya. Kemudian Mas Febri hadir juga. Siap hadir, Pak. Hadir, berarti alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini semua mahasiswa hadir nih. Kemudian sebelum memulai perkuliahan, tolong pada teman-teman mahasiswa untuk memperhatikan sejenak video yang akan saya play atau saya putar ini ya. Apakah bisa didengar? Tidak. Tidak. Bentar. Belum bisa didengar ya? Belum, Pak. Nah, coba share screen lagi. Mohon maaf. Oke, share sound. Sudah saya tulis. Seiring dengan berkembangnya teknologi, perusahaan Indonesia di berbagai sektor dituntut untuk mampu beradaptasi. Karenanya, Indonesia sedang gencar melaksanakan transformasi digital. Seperti apa pelaksanaannya di situasi pandemi saat ini? Transformasi digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital ini memang sudah menjadi agenda pemerintah sejak lama, seperti dengan mengadakan Digital Talent Scholarship atau Digital Leadership Academy. Namun, dengan adanya pandemi ini, transformasi digital kembali menjadi fokus. Salah satu tujuan utamanya adalah agar bisnis tetap bertahan dan kondisi ekonomi membaik. Sebuah studi dari Workday, perusahaan global penyedia teknologi manajemen keuangan dan sumber daya manusia, menemukan bahwa 50% perusahaan Indonesia menjadikan transformasi digital sebagai agenda utama saat pandemi. Sementara 31% perusahaan justru memperlambat transformasi digital mereka. 61% perusahaan mengaku tidak mempunyai ketangkasan dalam beradaptasi, sehingga sulit mewujudkan transformasi digital. Dan pada 12-18 bulan ke depan, transformasi digital perusahaan akan berfokus pada pelayanan pelanggan lini terdepan, sistem back-end keuangan, dan front-end pemasukan. Menurut Center of Strategic and International Studies, hanya 1 dari 5 usaha yang bisa beralih ke usaha berbasis teknologi. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, hal ini menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan untuk menyediakan platform demi menyeimbangi transformasi yang terjadi. Menyikapi tantangan transformasi digital, Kementerian Kominfo menyatakan akan menjadi baris terdepan dalam menjalankan transformasi digital di Indonesia. Prioritas kebijakan ini pun dibuat yang kemudian dibagi menjadi 5 sektor, yaitu 1. Percepatan biaya akses internet dan peningkatan infrastruktur digital. 2. Merancang peta jalan transformasi digital pada sektor-sektor strategis. 3. Mempercepat integrasi data dan pembangunan pusat data nasional. 4. Mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia di sektor digital. Dan 5. Melengkapi regulasi dan skema pembiayaan yang diperlukan.
Menteri Keuangan pun berencana untuk memberikan dana sebesar 30 triliun rupiah untuk transformasi digital di tahun 2021. Sudah siapkah kamu menghadapi transformasi digital? Oke, jadi berdasarkan video yang sudah saya putar tadi, jadi saya minta teman-teman mahasiswa di sini untuk mengisi pretest terlebih dahulu ya. Dalam hal ini untuk pretestnya itu sudah saya kirimkan ke grup kelas kita. Nah, sudah saya kirimkan linknya, jadi silahkan diisi. Ada 5 soal, saya beri waktu kurang lebih 1 menit ya. Itu gampang kok soalnya, karena berkaitan dengan video yang saya putar tadi dan juga berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Sudah saya kirimkan di grup atau di room chat ini juga sudah saya kirimkan. Silakan bisa teman-teman mahasiswa buka linknya ya. Oh, barangkali ada yang sudah selesai menjawab. Hanya 5 soal. Oke, waktunya 30 detik lagi. Tidak apa-apa, diisi setahunya saja. Karena ini kan nanti juga akan menjadi post test bagi kita setelah kita menyelesaikan mata kuliah ini. Oke, cukup. Post testnya, maksud saya pretestnya selesai. Berikutnya, sebelum kita memulai perkuliahan, tentu di sini saya mau memberitahu kepada teman-teman mahasiswa semua, kira-kira apa yang pembelajaran atau manfaat kita mempelajari ini apa saja sih? Oke, di sini ada 6 capaian pembelajaran. Yang pertama, harapannya adalah mahasiswa mampu memahami ketepatan tantangan teknologi pada rekam medis elektronik. Kedua, ketepatan memahami regulasi penerapan rekam medis elektronik. Yang ketiga, ketepatan memahami kemampuan manajemen. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami integrasi sistem pada rekam medis elektronik. Yang kelima, mahasiswa mampu menyebutkan perbedaan antara rekam medis manual dan rekam medis elektronik. Dan yang terakhir ataupun capaian pembelajaran yang keenam yaitu ketepatan dalam menyebutkan manfaat rekam medis elektronik untuk masa depan. Oke, adapun sumber pustaka yang nantinya atau ini saya gunakan dan juga teman-teman mahasiswa bisa ambil, di sini juga sudah tertera ada PMK nomor 24 tahun 2022, kemudian Kepmenkes nomor 192 tahun 2012, kemudian peraturan pemerintah RI nomor 46 tahun 2014 yaitu tentang SIK atau Sistem Informasi Kesehatan, kemudian dari Hozizah, kumpulan peraturan perundangan PMIK, dan yang terakhir keputusan Menteri Kesehatan nomor 97 tahun 2015 yaitu tentang Jalan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia. Udah jangka kurang waktu 5 tahun ya. Oke, di situ sudah saya sampaikan tentang capaian perkuliahan kita dan juga materinya. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses judul-judul yang sudah saya berikan. Oke, dalam hal ini kita langsung masuk ke materi ya. Oke, mohon maaf, saya lupa nih ice breaking-nya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, saya mau ice breaking dulu. Jadi kalau saya ini ice breaking-nya secara real life ya. Jadi teman-teman silakan di-on-kan kamera dan mikrofonnya. Ya, di sini kalau saya menyebutkan kecil, teman-teman, di sini kalau saya menyebutkan semut, teman-teman harus menjawab besar. Semut besar, gajah kecil. Semut besar, gajah kecil. Oke, bisa dipahami? Mas Rio Sambodo? Siap. Mas Febri, semut Siap. besar, gajah kecil. Jadi Kecil. kita perlawanan ya, kita mengecek atau mengukur tingkat konsentrasi kita. Apalagi ini kan itu sudah di mata kuliah yang ketiga ya, jam ketiga, jam siang ini pasti ngantuk semua ini ya kan. Siap. Oke. Nanti yang salah akan saya kasih pertanyaan. Waduh. Silakan. Oke, sebentar saya geser dulu ini biar kelihatan semua pesertanya ya.
Oke, kita tes dulu. Semut besar. Besar. Mas Rio sudah salah nih. Semut besar, gajah kecil. Oke, Oke. semut Besar. besar, gajah kecil. Kecil. Jadi kalau saya sebut semut, teman-teman mempraktekkan ya. Semut, Besar. gajah, Kecil. gajah, Kecil. gajah. Kecil. Oke, kita mulai kuisnya ya. Siap. Ice breaking kita. Nanti siapa yang saya sebut namanya silakan. Jadi misalnya gini, saya bilang gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Kemudian nanti Mas Reo Samodo menyebutkan, misalnya gajah besar atau kecil gitu ya. Jadi kita ulangi, semut besar, gajah kecil, gajah kecil, semut besar. Oke, jadi dipahami? Oke, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Mas Febri, gajah kecil. Oke, benar. Selanjutnya, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Mbak Nindita, semut besar. Oke, Mbak Nindita salah nih. Keliru ya, jadi kurang fokus. Oke, langsung saja saya kasih pertanyaan untuk Mbak Nindita. Kira-kira kita masih berkaitan dengan mata kuliah dan teknologi kita ini ya. Jadi teknologi yang selama ini atau yang ada di diri Mbak, yang sering Mbak gunakan, sebutkan saja salah satunya apa Mbak? Yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Ayo, apa kira-kira? Boleh Ya, perangkat keras, boleh perangkat lunak nih. mungkin kalau di teknologi yang biasa digunakan di dalam kedokteran gigi itu mungkin kamera yang bisa melihat langsung kondisi di dalam rongga mulut. Oke, benar Jadi sekali Mbak Nindita. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman mahasiswa sekalian bahwasanya perkembangan teknologi ini memang tidak terbatas. Semua sektor pasti akan mengalami atau merasakannya. Itu tadi yang salah satu disebut oleh Mbak Nindita di khususnya bidang keperawatan gigi, yaitu sebuah kamera yang digunakan untuk mengecek atau melihat ketika si perawat gigi atau dokter gigi melakukan pemeriksaan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi adalah ice breaking. Oke, selanjutnya kita masuk ke mata kuliah kita ya, atau materi inti kita. Semoga bisa dipahami, fokus terus lala. Oke, yang pertama kita akan mengetahui tentang tantangan teknologi. Bahwasanya kalau kita mau mengimplementasikan teknologi terbaru, itu pasti terdapat tantangan dalam ini. Yang pertama adalah keterbatasan teknologi, seperti jaring dan infrastruktur yang terkadang tidak memadai untuk implementasi teknologi medis. Berikutnya tentang keamanan data. Kalau kita berbicara tentang teknologi, pasti juga ada sangkut pautnya dengan keamanan data. Seperti contohnya belum lama ini ya, itu LMS kita itu kan ketika kita sudah upload data, kok ternyata LMS-nya down. Terus kita disuruh minta upload lagi. Loh, kira-kira gimana ini ya? Bagaimana dengan data yang sudah diinputkan? Harusnya itu kan bisa ya, kita ada backup-nya sehingga kita nggak perlu upload lagi. Nah, nantinya juga ini akan berkaitan dengan data di teknologi kesehatan, teman-teman. Di mana harus bisa melakukan minimalisir risiko kebocoran data pribadi pasien menjadi kendala serius. Berikutnya adalah dukungan teknis. Dukungan teknis ini dari berbagai aspek, bisa dari sumber IT, kemudian SDM, dan juga kebijakan dari petinggi-petinggi di rumah sakit. Nah, berikutnya juga kepatuhan terhadap regulasi. Jadi kalau adanya implementasi rekam medis elektronik ini kan sudah diatur itu oleh PMK nomor 24 tahun 2022 ya. Jadi kita nggak bisa tuh menyanggah atau untuk mengatakan tidak bahwasanya kita menolak untuk tidak mengimplementasikan RME itu tidak boleh. Karena bagi pasienkes yang tidak mengimplementasikan RME, maka akan diberikan sanksi berupa dicabutnya akreditasi dan tidak bisa lagi beroperasi. Yang mana mereka minimal harus mengimplementasikan RME ini paling lambat atau selambat-lambatnya di bulan Maret 2024. Berikutnya terkait dengan sertifikasi. Proses sertifikasi yang memakan waktu dan biaya yang memperlambat adopsi teknologi. Kemudian adanya penegakan aturan, yaitu tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data medis elektronik. Kemudian faktor-faktor lainnya yang menghambat penerapan teknologi maksudnya penerapan rekam medis elektronik, yaitu adalah kemampuan manajemen, yang mana ini
pertama ada poin pemahaman karyawan ya, karena tidak semua karyawan itu paham, apalagi jika kita lihat beberapa fasilitas ternyata ada saja bagian-bagian atau SDM yang mungkin usianya sudah lebih 50 tahun ke atas. Sehingga kalau mereka nanti diberi teknologi, mereka akan awam atau kurang paham, sehingga menurunkan minat mereka untuk belajar lagi. Seperti itu. Kemudian adanya sumber daya manusia, yaitu keterbatasan tenaga IT terlatih dalam pengelolaan sistem rekam medis elektronik. Karena basis pasienkes itu kan pastinya ya, rata-rata ya isinya perawat, bidan, dokter, kemudian kesmas, ahli gizi, dan lain sebagainya. Tenaga IT dikesampingkan. Tapi seiring perkembangan teknologi, cara mau tidak mau, maka pihak rumah sakit, mereka memang harus merekrut yang namanya tenaga IT. Kemudian perubahan proses, tantangan beradaptasi dengan perubahan proses kerja dalam sistem baru. Jadi ini tadi, kita harus membiasakan ya menggunakan sistem-sistem, jangan sampai terlena dengan adanya teknologi yang lampau. Jadi kita harus move on, cenderung gunakan teknologi terbaru. Kemudian yang menjadi kendala atau tantangan selanjutnya itu adalah integrasi sistem, teman-teman. Jadi yang namanya sistem itu kan semua harus terintegrasi ya. Kalau sekarang ini kan sistem rekam medis seharusnya bisa saling terintegrasi. Yang pertama dari pihak internal sampai dengan pihak eksternal. Kalau pihak eksternal ini kan berarti dengan CMR, SRS, laporan SRS online, kemudian Dinkes tingkat kota ataupun kabupaten, dan juga dengan sistemnya Kemenkes, ataupun juga yang terbaru yaitu adanya Satu Sehat, seperti itu. Kemudian pentingnya pelatihan dan edukasi. Jadi kalau kita sudah mengimplementasikan RME, kita harus sering-sering memberikan pelatihan dan edukasi kepada SDM-SDM yang ada. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan daripada rekam medis elektronik. Yang pertama, efisiensi. Kalau rekam medis kertas atau berbasis manual itu, ya dia akan cenderung lebih lambat. Berbanding dengan berbeda dengan rekam medis elektronik, dia akan lebih cepat untuk implementasinya. Sedangkan untuk risiko kesalahan, kalau kita menggunakan rekam medis manual itu masih tinggi tingkat kesalahannya, kesalahan penulisan diagnosa, kesalahan coding, kemudian bekas tercecer, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita menggunakan sistem, maka nanti tingkat kesalahan itu atau risiko kesalahan akan lebih rendah. Kemudian untuk tantangan masa depan, dengan adanya implementasi rekam medis elektronik ini, maka kita akan menginvestasikan dalam teknologi. Data kita akan kita investasi dalam teknologi, kemudian membangun kemitraan dengan penyedia solusi tenaga medis terkemuka, dan juga inisiatif pemerintah. Jadi pemerintah akan membentuk regulasi terbaru, bahwasanya ke depan untuk integrasi data itu semuanya akan melalui sebuah sistem. Oke, teman-teman, sampai situ adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya yang bertanya nih ya. Jadi saya konsepnya kalau bertanya saya sesuaikan dengan hari H ya. Jadi misalnya hari ini adalah tanggal 4 Maret 2024. Jadi untuk absensi atau huruf yang keempat, ini ada mahasiswa yang namanya Febri, Mas Febri. Jadi Mas, silakan Mas bertanya. Halo, Baik, monggo silakan Mas Febri, bisa langsung pertanyaannya apa? ya baik. Pak Ismail, izin Pak, saya mau bertanya terkait dengan integrasi data Pak. Ya. Apakah integrasi data ini itu bentuknya seperti apa Pak? Apa namanya bagian dari transformasi digital ini? Karena kan Oke. banyak sekali nih yang harus disatukan di Pak. Demikian Pak. Ya, Mas Budi, izin menjawab ya. Jadi yang dimaksudkan dengan integrasi data itu, Mas, misalnya nih, sekarang kan ada sebuah sistem yang namanya Satu Sehat. Jadi ketika Mas Febri berobat ke rumah sakit, kemudian Mas Febri diberikan pelayanan, kemudian Mas Febri pulang, ketika Mas pulang, kemudian Mas di aplikasi itu namanya Satu Sehat, maka hasil pemeriksaan atau diagnosa Mas Febri akan ada langsung masuk di aplikasi Satu Sehat tadi, Mas. Jadi itulah yang dimaksud salah satu jenis integrasi data seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana Mas Febri? Bisa dipahami? Cukup Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Berikutnya pertanyaan kedua berhubungan sekarang bulan 3 ya. Pertanyaan kedua untuk absen ketiga, mahasiswa ketiga. Terus nama Mas Reo Sembodo, silakan Mas ditanyakan. Terkait materi kita ya Mas.
Siap, Pak. Ini mau tanya, Pak, Ya. apa sih Pak yang menjadi penyebab eh, pasien kes tidak bisa secara cepat menerapkan RME, Pak? Oke, pertanyaan bagus sekali dari Mas Rio Sambodo ya. Jadi Mas, kalau berdasarkan pengalaman selama saya melakukan penelitian di beberapa pasien ya Mas, yang pertama adalah punya komitmen dari para pejabat atau petinggi-petinggi di rumah sakit tersebut. Karena apa? Mereka masih berfokus terhadap pelayanan saja, seperti misalnya menambah tempat tidur, merekrut tenaga medis baru, kemudian juga anggarannya kurang difokuskan ke sistem karena kebanyakan mereka berpikir bahwasanya untuk apa sih kita menggunakan sistem? Ini yang kita obatin di sini orang, bukan sistem seperti itu. Jadi itulah yang menjadi penyebab beberapa faktor alasan sehingga rumah sakit itu kurang berkembang terhadap implementasi rekam medis elektroniknya. Gimana Mas Rio, bisa dipahami? Baik, Pak, siap. Oke, siap. Itu ya kita pada siang hari ini. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat karena tidak afdol ya yang namanya kuliah kalau tidak ada penugasan. Jadi dalam hal ini yang mana untuk penugasnya nanti boleh dikerjakan secara berkelompok saja. Oke, saya beri ketentuan penugasannya. Silakan membuat kelompok yang mana satu kelompok terdiri dari 3 orang. Adapun tugas dari kelompok tersebut adalah yang pertama melakukan analisis kendala penerapan di pasien kes. Tadi kan sudah saya sebutkan tuh, ada beberapa contoh. Ada apa namanya? Seperti kurangnya komitmen dari atasan, kemudian kurangnya biaya, kemudian mereka masih berfokus terhadap apa namanya, pelayanan, yaitu menambah SDM dan menambah tempat tidur. Tapi ini kan belum tentu di semua vaskes sama ya, pasti ada vaskes yang berbeda. Jadi silakan teman-teman mencari vaskes, ya nanti setelah membentuk kelompok, cari vaskesnya boleh rumah sakit kelas B ataupun kelas C. Kemudian untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat pada 7 Maret 2024 jam 8 malam. Yang mana dikumpulkan perwakilan kelompok saja melalui link yang tertera di PowerPoint ini. Nanti PowerPoint-nya juga akan saya kirim ke grup kita. Tentang tugas kelompok, adakah yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau memang belum ada, silakan teman-teman kembali mengerjakan post-testnya tadi. Saya kasih waktu 1 menit deh. Untuk di sini tujuan saya memberikan podcast adalah untuk mengukur kemampuan teman-teman terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Oke, saya tunggu waktunya. Saya beri waktu kurang lebih ya. Mohon maaf 1 menit. Sorry. Silakan. Tadi sudah saya kirim di grup kelas ya. Oke, saya rasa sudah diisi untuk link podcast-nya ini ya. Berikutnya di sini saya akan memberi sedikit kobaran api buat teman-teman semua. Ini ada sebuah kata-kata motivasi dari seorang Bung Karno yang mana dia pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Maksudnya apa sih Pak kaitannya dengan mata kuliah kita ini? Maksudnya adalah untuk kita. Pak Ismail Arifin, Iya Pak. mohon maaf Pak, waktu sudah habis Pak. Oke, baik. Bisa langsung closing saja. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, saya juga akan berpantun. Berbaju kurung si anak dara, bul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur berbicara, mohon maaf sepenuh hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Silakan lanjut ke masukan dari Pak Nui. Silakan. Ya, Baik, terima kasih Pak Dr. Haris. Ya, Bapak Ibu berikan tepuk tangan meriah untuk Pak Ismail Arifin.
Luar biasa. Sebelum saya memberikan masukan, saya persilahkan kepada Ibu Dwi Purnamasari untuk memberikan komentar. Silakan Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ismail dalam presentasinya tadi sudah baik menurut saya. Tapi mungkin kebanyakan penyampaian materinya Pak. Ya. Oke Bu. Apa? Ya itu saja. Baik, terima kasih Bu Dwi ya. Ya, Pak. Diterima ya Pak Ismail. Siap Pak Nurman. Terima kasih Bu Dwi. Ya, kebanyakan materi maksudnya di peer teaching ini maksudnya. Tapi nanti di kegiatan yang sebenarnya materi itu penting waktu penguatan. Tapi Ya. yang penting-penting saja gitu ya. Ya Pak. Baik, untuk Pak Ismail tadi sudah menggunakan media, sudah audio visual, terus kegiatan tanya jawabnya ada, ya, interaksinya ada, kemudian ada ice breaking juga. Waktunya memang tadi manajemen waktunya agak sedikit ini ya, berlebih Pak. sedikit. Tapi sebenarnya udah sampai ke tahap akhir. Ya. Baik, untuk Pak Ismail tadi berdoa bersama sudah ya tadi. Mohon maaf Pak, untuk berdoa bersama tadi terlewat Pak, soalnya grogi. Iya, lupa. Di sini udah saya catat padahal Pak. Ya. Itu maksudnya kalau di PowerPoint-nya ada, Bapak. Karena di PowerPoint-nya tidak ada sih. Iya Pak, iya Pak. Jadi itulah harapan saya sebenarnya. Saya kemarin di hari Sabtu itu menyampaikan bahwa PowerPoint itu kalau bisa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran sehingga tidak lupa. Iya Pak. Itu pentingnya pembelajaran IPEK gitu. Jadi teknologi yang kita gunakan di PowerPoint sesuai dengan pedagogi. Di pedagogi itu langkah-langkah pembelajaran. Jadi ya kemarin saya sarankan menggunakan AI ya. AI, misalnya mari kita berdoa bersama pakai AI. Tapi gambarnya gambar lagi orang mau berdoa gitu boleh. Lebih Oke, bagus. Pak. Kemudian mengecek kehadiran tadi sudah. Ya Pak. Nah, saran saya pakai Padlet untuk mengecek suasana hati kan terlihat dari foto mereka, kemudian perasaan mereka apa kan terlihat di Padlet. Oke Pak. Template Bapak ini kan belum sama ya antar Salindian. Jadi kalau bisa template-nya itu kalau bisa sama, cari template yang sewarna. Oke, siap Pak. Ya. Ya saya yakin Bapak ini banyak yang dikerjakan sebagai dosen. Tapi harapannya dimaksimalkan nanti untuk real teaching-nya ya. Untuk real teaching-nya template kalau bisa cari yang lebih baik lagi. Boleh saja sih menggunakan pretest ya. Tapi pretest di kegiatan kalau test method itu sebenarnya tidak ada pretest post test. Dia langsung kita menguji untuk memastikan mereka menguasai konsep tidak itu sebelum kegiatan pembentukan kelompok. Oke Pak. Setelah mereka diberikan konsep. Boleh-boleh saja ada pretest gitu. Tapi yang wajib itu tesnya itu tes kognitif itu untuk memastikan kemampuan menguasai konsep sebelum mereka menyelesaikan kasus. Ya, sebelum pembentukan kelompok. Jadi saran saya itu pretestnya itu boleh tapi tidak wajib. Tapi yang wajib itu tesnya itu tes untuk memastikan pemahaman konsep sebelum masuk ke pembentukan kelompok. Ya, ya Pak. Kemudian tadi CPL-nya banyak, tapi sub CPMK saja satu. Sub CPMK Bapak apa di materi ini? Kayaknya banyak benar 4 tadi. Ya Pak, sub CPMK-nya tadi itu Pak. Satu saja. Yang Oh, mana yang satu saja ya Pak. fokus di materi ini yang mana? Ini Pak, Kan tentang memahami tantangan, memahami regulasi. Banyak benar ini. Satu misalnya, jangan memahami ya. Memahami itu abstrak lah sebenarnya. Menjelaskan misalnya kan, menganalisis, menerapkan. Kalau memahami itu abstrak ya. Susah mengukur memahami itu paham nggak ya? Pemahaman itu
levelnya itu tadi, menjelaskan, menganalisis, atau menerapkan kan, kalau apply C3, mengevaluasi, atau mengembangkan. Kalau di sini cukup menjelaskan saja ya, Iya, Pak. menjelaskan tentang materinya rekam medis elektronik ya. Iya, Pak. Atau sudah sampai menganalisis, Belum, Pak. Baru memahami saja, Pak. Menjelaskan saja jelaskan. Nah, menjelaskannya apa saja misalnya? tentang, Menjelaskan tantangan, regulasi, dan perbedaan, bisa boleh 3 gitu. ya. Oke, Pak. Jadi satu kalimat aja subjek PMK-nya. Mampu menjelaskan mulai dari apa ya, konsep dulu ya mungkin ya, tentang pengertian, tantangan, regulasi misalnya, dan perbedaan. Boleh beberapa itu, tapi jangan terlalu banyak. Siap, Pak Noy. Kemudian tadi kalau bisa apa ya, videonya itu sosok inspiratif, Pak. Saya sampaikan sekali lagi, sosok inspiratif di bidang rekam rekam medis elektronik ini siapa kira-kira, kalau sosok inspiratifnya apa? Ini menjadi sosok apa nanti? Kalau rekam medis elektronik kan merupakan peraturan terbaru ya, Pak. Baru mau implementasi. Kalau Bukan, memang nanti ini kemampuan ini nanti menjadi apa profil lulusannya nanti? bisa menjadi ini, Pak. Saya lupa istilahnya itu, Pak. Ahli, ini kan ahli apa nih? Maksudnya nanti Iya. kalau masuk dalam dunia kerja menjadi apa gitu? Profil lulusan Bapak. Profil lulusan prodi Bapak apa ini? Menjadi pengolah data, penganalisis data. Ya, pengolah data gitu kan. Ya, iya, Pak. Dan hadirkan sosok pengolah data itu di instansi apa misalnya kan. Oke, siap, Pak. Kan banyak itu di YouTube, ambil saja. Siap, Pak. Nanti baru diarahkan. Ini pekerjaan pekerjaan profesi A ini di misalnya di Pemda, dia apa saja tadi, oh mengolah data ini. Nah, anak-anak kalau nanti bekerja di instansi Pemda gitu, salah satu nanti anak-anak itu harus mampu menguasai rekam medis elektronik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rekam medis elektronik gitu. Kalau ingin nanti menjadi di Pemda bekerja profesinya A ini. Nah, baru disampaikan sub CPMK-nya satu aja kalimat sub CPMK itu. Oke, Jadi siap. jangan capaian pembelajaran ini jangan CP itu satu mata kuliah. Jadi sub CPMK namanya, bukan CP. Setelah itu baru boleh ice breaking, jadi udah ada ice breaking. Setelah ice breaking baru Bapak. Jadi ini berkali-kali saya sampaikan, Mas. Jadi saya sudah menyampaikan sub CPMK boleh ice breaking. Setelah ice breaking baru kegiatan intinya pertanyaan dulu mendasar. Anak-anak sudah tahu belum rekam medis elektronik itu seperti apa? Oh belum Pak. Ah, kalau belum silakan baca referensi berikut. Minimal 3 referensi. Hanya saran saya Pak, Bapak tadi kan referensinya itu semua dari peraturan semua. Iya, Pak. Jangan dari peraturan, dari buku kan ada dari tentang rekam medis elektronik itu. Iya, Pak. Jadi regulasi dari buku. Dari buku kan banyak ya, dari digital, buku-buku digital yang sudah saya sampaikan dari Sapir ini banyak referensinya. Nah, dijelaskan situ anak-anak silakan baca 3 sumber referensi ini, terus petunjuknya jelas. Pertama, sesuai misalnya coba ringkas tantangan teknologi rekam medis apa. 2 misalnya, regulasi penerapan medis itu apa saja. Terus perbedaan misalnya RM dan RMF ini apa. Buat ringkasannya. Nah, Bapak berikan waktu 10 menit ya. Nah, sudah itu baru masuk kegiatan tanya jawab. Bapak ini belum diintegrasikan ke AHA. Gimana, Pak? Ini PowerPoint-nya belum diintegrasikan ke AHA ya. Belum, Pak. Iya, diintegrasikan nanti. Nah, pakai spinner misalnya. Oke, siap, Pak. Minimal pertama tanya jawab dulu dari ringkasan mereka. Siapa yang mau menyebutkan tentang tantangan teknologi dari 3 referensi tadi? Silakan tunjuk tangan. Kalau tidak ada, baru diacak pakai spinner. Nah, sesudah itu baru anak-anak tadi kita sudah diskusi sebentar ya, diskusinya sebentar aja. Ya, pemahaman anak-anak baru sebatas ini. Nah, sekarang Bapak berikan penguatan ya. Nah, baru Bapak boleh ceramah gitu. Nah, ceramahnya pun harus dari berbagai sumber. Ya.
di PowerPoint itu. Tantangan teknologi rekam jejak menurut undang-undang ini misalnya, menurut buku ini tantangannya misalnya. Terus terkait perbedaan RM dan RMF menurut ini seperti ini, menurut ini. Nah, sudah itu baru diberikan tes. Itulah tes. Tes memastikan pemahaman mereka sebelum diberikan soal analisis kasus. Nah, sudah dites baru dilihat nanti, oh ternyata ada beberapa soal yang mereka belum pahami, Bapak berikan penguatan lagi. Jadi tahapannya harus sabar kita menjadi seorang dosen gitu. Jadi jangan terburu-buru, kalau konsep mereka belum kuat, jangan disuruh diberikan kasus, nggak akan bisa. Oke, siapa? Itu diberikan, sudah diberikan penguatan lagi, ya. Berikan contoh-contoh, misalnya analisis kasus, sudah itu baru pembentukan kelompok. Pembentukan kelompoknya silakan pakai aplikasi Teampicker, Well, atau aplikasi-aplikasi lain boleh. Sudah itu baru diberikan kasus. Ya. Diberikan tentang permasalahan-permasalahan rekam medis elektronik, seperti apa penyelesaiannya. Nah, dari itu Siap. baru mereka Bapak dampingi nanti kalau di real teaching, dampingi keliling kelas, jangan dosen itu duduk di depan saja. Ya, Pak. Keliling kelas ya Bapak Ibu, keliling kelas, diamati satu-satu kelompoknya. Gimana sudah dapat solusinya? Tanya jawab setiap kelompok itu. Kelihatan nanti waktu real teaching. Sudah keliling kelas, sudah memastikan mereka siap, baru presentasikan. Kalau hanya 2 SKS, presentasinya secara panel aja. Seluruh perwakilan kelompok maju ke depan misalnya kan kalau waktunya singkat. Tapi kalau waktunya panjang ya silakan satu persatu kelompok maju ke depan. Nanti moderatornya hanya satu gitu dalam satu perkuliahan itu. Tapi kalau waktunya panjang setiap kelompok ada moderatornya. Sudah itu baru tanya jawab. Terus Bapak di akhir memberikan evaluasi dan feedback, memberikan kelebihan kekurangan dari masing-masing kelompok dan menetapkan siapa juara 1, juara 2, juara 3. Berikan penghargaan apa. Ya itu tadi di kegiatan penutup namanya refleksi. Diminta untuk memberikan kesimpulan beberapa mahasiswa di PowerPoint-nya dituliskan kesimpulan dari para mahasiswa. Nanti Bapak berikan kesimpulan dari capaian sub-CPMK tadi. Yaitu pemberian tugas mandiri dan menyampaikan materi selanjutnya. Tadi kata-kata motivasinya udah bagus, hanya kalau bisa ada pantun lagi. Jadi udah ada pantun. Untuk Pak Ismail ya. Iya, Pak. Siap, Pak Nur. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Baik, saya kembalikan kepada Pak Haris. Silakan Pak Dr. Haris. Terima kasih Pak Noe. Eh, Selamat Pak Ismail Arifin atas speed teaching-nya. Mungkin langsung lanjut saja kepada Bu Dwi Purnama